Aulia NPM 2022011076 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi dengan tujuan untuk mengetahui status kesehatan bayi, kemudian untuk mengetahui apakah pada bayi ada kelainan atau tidak, dan untuk mengetahui pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan pada bayi. Nah, sebelum melakukan tindakan pemeriksaan, saya telah membaca catatan medis dari pasien. Kemudian saya juga telah menyiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya yaitu pertama ada hand wrap, lalu ada masker, kemudian ada handscoon, lalu ada stetoskop, dan di sini juga ada bak instrumental yang berisi ada termometer, lalu ada pen light, kemudian ada midline. Lalu di sini juga ada alat untuk menimbang berat badan bayi dan alat untuk mengukur tinggi badan bayi dan juga perlak. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi Sus, alhamdulillah baik. Baik, benar ya ini dengan Ibu Sakti? Ya. Nah, baik Ibu Sakti, perkenalkan saya perawat Sarah yang hari ini berjaga di pagi ini ya. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui status kesehatan bayi Ibu. Di sini nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau begitu nanti ada bayinya saya bawa untuk saya periksa ya. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu sebelum memulai ke pemeriksaan kepala, saya akan mengukur suhu bayinya terlebih dahulu menggunakan termometer. Oke, kita cek suhunya terlebih dahulu ya. Baik, hasilnya 36 derajat Celcius. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu dimulai dari pemeriksaan kepala. Yang pertama saya akan mengukur lingkar kepala bayi terlebih dahulu. Oke, kita ukur ya. Hasilnya 34 cm. Jadi ini normal ya, tidak ada makrosefal maupun mikrosefal. Kemudian untuk bentuk kepalanya simetris, pada pertumbuhan rambutnya juga merata, lalu rambutnya berwarna merah dan juga tidak begitu lebat. Kemudian yang selanjutnya saya raba sufurannya. Di sini tidak ada amolase, kemudian juga tidak ada sefal hematom, kemudian juga tidak ada caput susedenum. Lalu untuk fontanel mayornya berbentuk bola ketupat dan datar, berarti ini normal. Kemudian untuk fontanel minornya di sini berbentuk segitiga dan juga datar, berarti ini juga normal. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan wajah. Nah, di sini wajahnya berbentuk simetris, kemudian tidak ada iterik dan juga berwarna kemerahan. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada bagian mata. Nah, di sini posisi matanya simetris, jumlahnya ada 2, lalu tidak juling, kemudian juga tidak ada kogluma kongenital. Kemudian konjungtivanya juga berwarna keping kemerahan. Lalu selanjutnya saya akan mengecek sekelerannya menggunakan pen light. Oke, baik. Di sini sekelerannya berwarna
putih, kemudian normal ya. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian hidung. Nah, di sini bentuk hidungnya simetris ya, normal. Lalu lebar hidungnya juga normal, kemudian tidak ada sekret, kemudian septumnya berada di tengah, lalu juga tidak ada benjolan dan tidak ada polip. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian bibir. Nah, di sini bibirnya simetris, kemudian tidak ada lobius fisis, kemudian tidak ada cyanosis, kemudian juga kondisinya bersih, tidak ada jamur, dan juga tidak ada refleks luting. Lalu selanjutnya pada ke pemeriksaan telinga. Nah, di sini bentuk telinganya simetris, kemudian pada bagian kanan dan kiri juga normal ya daun telinganya. Lalu di sini juga tidak ada serumen dan juga tidak ada benjolan. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ke pemeriksaan bagian leher. Jadi kita buka dulu ya. Nah, pada bagian leher ini di sini tidak terdapat trauma leher, kemudian tidak ada pembengkakan pada bagian tiroid, kemudian tidak ada pembengkakan limfe. Lalu pada bagian belakang leher juga tidak ada lipatan kulit. Lalu yang selanjutnya untuk pemeriksaan klavikula. Nah, untuk pemeriksaan klavikula ini kita pastikan dulu klavikulanya utuh dan juga tidak ada fraktur. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas. Nah, ini untuk panjang lengannya sama, berarti normal. Lalu untuk jumlah jarinya lengkap, sama. Kemudian untuk telapak tangannya juga dapat membuka. Lalu untuk garis tangannya normal. Nah, yang selanjutnya kita ukur lingkar lengan tangannya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Oke, hasilnya 9 cm. Kemudian yang sebelah kanan sama juga. Oke, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian dada atau toraks. Ya, yang pertama juga kita ukur dulu lingkar dadanya menggunakan midline CAD. Kita ukur dulu lingkar dadanya. Untuk lingkar dadanya 32 cm. Kemudian untuk kesimetrisan gerak dada kanan dan kiri ini simetris. Lalu untuk kedua putingnya, puting kanan dan kiri juga normal. Kemudian jumlahnya 2, tidak ada luka. Kemudian tidak ada retraksi pada dinding dada bagian bawah. Lalu kita cek dada bagian sebelah kanannya, sonor. Kemudian yang kiri pekak. Nah, lalu yang selanjutnya kita cek suara jantungnya menggunakan stetoskop. Yang pertama kita cek suara jantungnya. Untuk suara jantungnya normal, luk-duk. Kemudian pada bagian paru-paru ini juga vesikuler normal, dan juga tidak ada ronci maupun wheezing. Lalu yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang pertama kita ukur juga bagian abdomennya. Hasilnya 32 cm. Lalu kita inspeksi pada bagian abdomen. Di sini bentuknya bulat, kemudian datar, tidak ada pembengkakan juga. Kemudian untuk tali pusatnya berada di tengah dan juga tidak ada perdarahan pada bagian tali pusat. Lalu yang selanjutnya pada bagian pemeriksaan bagian genitalia. Nah, di sini untuk bagian penisnya ini tidak terdapat hipospodia, kemudian bagian testisnya juga sudah turun pada skrotum dan juga berjumlah 2. Nah, baik, lalu yang selanjutnya pemeriksaan pada bagian anus dan rektum. Nah, untuk pemeriksaan anus dan rektum ini kita evaluasi selama 48 jam.
Apabila dalam waktu 48 jam bayi sudah mampu untuk BAB, berarti tidak ada atresia ani. Lalu yang selanjutnya ke pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Nah, untuk ekstremitas bagian bawahnya ini simetris, kemudian panjangnya juga sama, normal. Lalu untuk jumlah jari kanan dan kiri juga lengkap. Kemudian geraknya juga aktif. Lalu yang selanjutnya pemeriksaan pada bagian punggung. Adik, kita periksa bagian punggungnya ya. Nah, untuk bagian punggung ini kita lihat apakah ada bercak-bercak atau tidak. Pada bagian bayi ini tidak ada bercak-bercak, kemudian tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada spina bifida. Lalu yang terakhir ke pemeriksaan kulit. Nah, di sini kulitnya berwarna kemerahan, kemudian tidak ada iterik, lalu tidak ada cyanosis, kemudian terdapat lenugo, dan juga tidak ada vernik. Nah, lalu yang selanjutnya akan kita lakukan ke pengukuran berat badan pada bayi. Ini saya menggunakan alat ini untuk memeriksa berat badan bayi. Jadi kita ukur dulu ya, kita timbang dulu. Oke, berat badannya 2,7 kilo. Oke. Lalu yang selanjutnya akan kita ukur untuk panjang badan bayinya. Oke, untuk panjang bayinya 50 cm. Normal ya semuanya. Baik, untuk pemeriksaan fisik dari mulai bagian kepala sampai bagian bawah sudah selesai dilakukan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu refleks pada bayi. Nah, untuk yang pertama yaitu refleks menggenggam, yaitu apabila kita menggenggam tangan bayi seperti ini, maka nanti bayi juga akan refleks untuk menggenggam tangan kita juga. Nah, yang kedua yaitu refleks moro, yaitu apabila kita membuat gerakan dan suara seperti ini, maka nanti bayi akan refleks terkejut. Nah, yang selanjutnya yaitu refleks rooting, yaitu apabila kita menempelkan jari kita pada salah satu sisi pipi bayi seperti ini, nanti bayi akan refleks untuk mencarinya. Nah, yang selanjutnya yaitu refleks menghisap, yaitu apabila kita menempelkan jari kita pada bibir bayi seperti ini, maka nanti bayi akan refleks untuk mencari dan menghisapnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks Babinski, yaitu apabila kita menempelkan jari kita pada telapak kaki bayi seperti ini, maka nanti jari bayi akan refleks mengatuk. Kemudian yang terakhir yaitu refleks tonic neck. Nah, refleks ini yaitu apabila bayi menoleh pada salah satu sisi seperti ini, nanti tangan bayi pun akan mengikutinya. Oke, baik. Untuk pemeriksaan refleks pada bayi sudah selesai dilakukan. Baik, Ibu Septi, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Kemudian saya juga sudah melakukan pemeriksaan refleks juga tadi. Untuk hasilnya, status kesehatan bayi Ibu baik ya, normal, tidak ada kelainan juga, dan untuk refleksnya juga bagus ya. Baik, untuk hari ini sudah selesai ya Ibu. Sebelum Ibu kembali, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Oke, baik. Jika tidak ada, untuk besok 2 minggu ke depan Ibu bisa kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan yang selanjutnya ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya permisi ya. Iya, terima kasih.